Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsal Najwan. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek simulasi optimasi lampu lalu lintas menggunakan 3 algoritma kecerdasan buatan, yaitu hill climbing, simulate annealing, dan genetic algorithm. Masalahnya adalah bagaimana menentukan durasi lampu hijau di 4 arah persimpangan utara, selatan, timur, dan barat agar antrian kendaraan seminimal mungkin. Inilah problem optimasi yang kita selesaikan. Proyek ini menggunakan arsitektur Flash sebagai back-end Python dengan front-end murni HTML, CSS, dan JavaScript. Backend menyediakan REST API di 2 endpoint, yaitu API Optimize untuk menjalankan satu algoritma dan API Compare untuk membandingkan semua algoritma sekaligus. Kemudian ada dataset nyata traffic CSP berisi data kendaraan per jam dari 4 persimpangan. Kemudian saya akan jelaskan fungsi fitness di dalam app.py. Yang pertama ada capacity underscore vector sama dengan 0,5, yaitu setiap 1 detik lampu hijau mampu melayani 0,5 kendaraan. Jika green time sama dengan 20 detik, maka kapasitas sama dengan 10 kendaraan. Semakin kecil nilai fitness, semakin sedikit macet. Selanjutnya ada mode historical, yang mana codingannya ada demand, yaitu rata-rata kendaraan dari traffic CSP per junction per jam. Kemudian ada capacity, kemampuan melayani berdasarkan durasi lampu hijau. Kemudian ada max dalam kurung 0.0, demand strip capacity, sama dengan kendaraan yang tidak tertampung sama dengan macet. Selanjutnya ada mode interaktif, di mana codingan ini menghitung waktu tunggu real time. Semakin lama lampu merah, semakin besar delay. Dan juga overflow dikali penalty underscore factor sama dengan 10, hukuman berat jika kendaraan tidak tertampung. Jadi, fungsi dari fitness ini adalah untuk meminimalkan nilai fungsi. Jadi ada 2 mode, di mana mode interaktif menggunakan input kendaraan dari user secara langsung, dan mode historis menggunakan data CSP nyata. Semua algoritma HC, SA, dan GA akan berlomba menurunkan nilai fitness ini serendah mungkin. Kemudian di sini ada 3 algoritma. Yang pertama ada hill climbing. Jadi konsep utama hill climbing adalah bekerja seperti mendaki gunung dalam gelap. Dari posisi saat ini, coba 1 langkah, kemudian lebih tinggi, fitness lebih kecil, pindah ke sana. Kelemahan utamanya adalah bisa terjebak di puncak lokal yang bukan puncak tertinggi. Di dalam hill climbing ada fungsi helper, di mana solusi ini direpresentasikan sebagai list 4 angka sama dengan durasi hijau untuk utara, selatan, timur, dan barat, masing-masing antara 15-30 detik. Kemudian ada tweak, adalah operasi tetangga, yang dimana mengubah satu arah secara acak sebesar maksimal 5 detik. Inilah cara HC menjelajahi ruang solusi. Selanjutnya ada simple hill climbing, yang dimana simple HC ini setiap iterasi coba satu tetangga. Pindah hanya kalau fitness lebih kecil, cepat tapi mudah terjebak lokal optima. Selanjutnya ada step ascent hill climbing, di mana step ascent ini sebelum pindah evaluasi dulu 20 tetangga sekaligus. Pilih yang terbaik, lebih akurat tapi lebih lambat per iterasi. Kemudian ada stochastic hill climbing. Stochastic HC ini bisa menerima solusi lebih buruk dengan probabilitas tertentu. Mirip dengan simulate annealing, ini membantu keluar dari lokal optima. Semakin tinggi suhu, semakin besar kemungkinan menerima solusi buruk. Kemudian algoritma yang kedua adalah simulate annealing, di mana konsep ini SA terinspirasi dari proses perbandingan logam, di mana di awal atau suhu tinggi, algoritma bebas menjelajahi bahkan ke solusi yang lebih buruk.
Saat suhu mendingin, algoritma semakin ketat dan hanya menerima perbaikan. Ini memungkinkan lolos dari lokal optima. Ini codingannya, codingan utamanya. Di dalam kode utamanya ada parameter TO sama dengan 1000, yaitu suhu awal tinggi sama dengan eksplorasi bebas. Kemudian ada cooling sama dengan 0,95, jadi setiap iterasi suhu dikali 0,95. Lambat mendingin sama dengan lebih banyak eksplorasi. Kemudian ada rumus Boltzmann, yang dimana X dalam kurung minus delta miring T sama dengan saat delta besar dan T kecil. Jadi probabilitas mendekati 0 saat T besar bisa menerima solusi jauh lebih buruk. Selanjutnya ada worst accepted, list untuk visualisasi kapan SA menerima solusi lebih buruk. Ini yang membuat SA lebih unggul dari simple HC. Kemudian ada algoritma yang ketiga, yaitu genetic algorithm, di mana konsep GA ini meniru evolusi biologis. Ada populasi individu atau kromosom yang lebih fit punya peluang lebih besar menghasilkan keturunan melalui crossover dan mutasi. Setiap generasi, populasi semakin baik. Kemudian di dalam codingan ini ada representasi kromosom, yang dimana satu individu sama dengan satu kromosom sama dengan list 4 gen sama dengan durasi hijau, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Dan juga ada turnamen selection, di mana turnamen ini mengambil 3 individu secara acak yang fitnessnya terkecil atau paling sedikit macet, menang dan jadi orang tua. Selanjutnya ada single point crossover. Crossover ini adalah potongan kromosom di satu titik dan tukar bagian belakang antara dua orang tua, menghasilkan dua anak yang mewarisi gen dari keduanya. Kemudian ada Gaussian mutation. Mutasi ini adalah 10% kemungkinan tiap gen berusaha sedikit, yaitu nose Gaussian lebih 5 detik, menjaga keberagaman populasi agar tidak converge terlalu cepat. Yang terakhir yaitu elitisme. Jadi elitisme adalah dua individu terbaik langsung lolos ke generasi berikutnya tanpa crossover atau mutasi, jadi menjamin solusi terbaik tidak hilang. Selanjutnya kita demo aplikasi web yang saya buat. Yang pertama kita coba mode interaktif. Yang pertama atur selidar kendaraan. Yang pertama atur utara, contohnya 50, selatan 20, timur 40, dan barat 30. Kemudian pilih algoritma hill climbing simple. Kemudian klik run. Nanti muncul waktu estimasi sebesar 0,6 ms. Kemudian kita ubah ke algoritma simulate annealing dan ubah T0-nya menjadi 1000 dan coolingnya menjadi 0,95 dan jalankan. Kemudian akan muncul kurva suhu menurun. Kemudian kita coba yang genetic algorithm. Kita ubah setnya menjadi 50 dan generationnya menjadi 200. Nanti akan muncul grafik dan kurva. Jadi fitness terbaik versus rata-rata populasi. Kemudian kita coba selanjutnya yang mode compare. Jadi kita klik tombol compare all. Jadi akan menjalankan semua algoritma. Nanti akan muncul di tabel perbandingan waktu eksekusi dan fitness terbaik dari setiap algoritma. Dan hasilnya GA menghasilkan fitness terbaik tapi butuh waktu paling lama, sementara simple HC paling cepat tapi fitnessnya lebih tinggi. Dari hasil perbandingan, kita bisa simpulkan bahwa simple HC paling cepat, cocok untuk respon real time, tapi rentan terjebak lokal optima.
sementara simulate annealing, keseimbangan terbaik antara kualitas dan kecepatan, dan unggul berkat probabilitas Boltzmann. Kemudian ada genetic algorithm, solusinya paling optimal secara konsisten karena evolusi populasi menghindari lokal optima secara alami. Dan itu kesimpulan dari proyek saya. Proyek ini bisa dikembangkan dengan data lalu lintas secara real time dari IoT sensor atau diintegrasikan dengan sistem lampu lalu lintas nyata. Terima kasih banyak, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.